Ya, mendukung penuh Timnas Indonesia di Bahrain, supporter Garuda siap bentangkan bendera raksasa. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan aroma balas dendam skuad Garuda 12 tahun silam. Gawat, PSSI sebut rumput stadion tempat laga Timnas Indonesia versus China kurang bagus. Dan yang terakhir, PSSI-nya China disebut miskin karena pakai pesawat komersial untuk laga away beda kelas dengan Timnas Indonesia yang gunakan pesawat charter. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang yang krusial. Skuad Garuda harus bertandang ke markas Timnas Bahrain dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 10 Oktober 2024. Ya, antusiasme masyarakat Indonesia yang berdomisili di Timur Tengah sangatlah tinggi menyambut laga ini. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Supporter Garuda Bahrain, Ilham Jamaluddin. Ya, Ilham Jamaluddin menjelaskan Garuda Bahrain bahkan menyiapkan aksi khusus untuk laga antara Timnas Bahrain melawan Timnas Indonesia. Akan berkibar bendera raksasa ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di Stadion Nasional Bahrain. Kami sudah siapkan bendera 10 meter. Kami bentangkan saat lagu Indonesia Raya, kata pria asal Makassar itu. Ya, selain bendera raksasa, Garuda Bahrain kabarnya juga menyiapkan koreo khusus untuk semakin membakar semangat para pemain Timnas Indonesia. Namun hal itu masih dalam tahap koordinasi. Garuda Bahrain akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kelompok supporter Timnas Indonesia yang lain di Timur Tengah. Ya, paling koreo nanti disepakati dulu sama Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Oman, dan yang lainnya, jelasnya. Ya, Stadion Nasional Bahrain akan menjadi arena laga Timnas Bahrain melawan Timnas Indonesia nanti. Stadion itu berkapasitas 35.000 penonton. Supporter Timnas Indonesia mendapatkan jatah 2.000 tiket. Jumlah tiket itu akan dimaksimalkan untuk mendukung perjuangan pasukan Sinteyong. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, laga antara Timnas Bahrain versus Indonesia di matchday ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia tentunya bukan hanya sekedar laga semata. Pasalnya ada aroma dendam yang menyelimuti laga tersebut, khususnya di kubu Timnas Indonesia. Melansir dari laman 11v11.com, skuad Garuda pernah dipermalukan dengan skor telak 10-0 saat jumpa Bahrain terakhir kali di tahun 2012 silam. Kala itu Irfan Bahdim dan kawan-kawan harus takluk secara memalukan dengan skor 10-0 di rival Bahrain dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2014. Ya, kekalahan tersebut juga menjadi skor kekalahan terbesar dalam sejarah Timnas Indonesia. Kala itu memang PSSI tengah dilanda dualisme kepengurusan yang juga berimbas kepada Timnas Indonesia yang tak bisa memanggil pemain-pemain berkualitas dan hanya mengandalkan skuad seadanya. Jadi memang tidak heran setelah 12 tahun berlalu, Timnas Indonesia kini dirasa punya momentum yang cukup tepat untuk membalaskan kekalahan tersebut di rival yang notabene merupakan kandang dari Timnas Bahrain. Belum lagi kini Timnas Indonesia dianggap sebagai tim kejutan di grup J usai sukses menahan dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua bulan September kemarin. Ya, kendati secara peringkat versi FIFA, Timnas Indonesia kalah dari Bahrain. Akan tetapi kalau berkaca dari hasil dalam dua laga terakhir, skuad Garuda melawan Arab Saudi dan Australia, maka Jay Itzes dan kawan-kawan masih berpeluang menaklukkan Bahrain meskipun bermain di markas mereka. Belum lagi dari rekor 7 pertemuan sejauh ini, Indonesia sukses mencuri 2 kemenangan ketika melawan Bahrain. Kini, kalau Timnas Indonesia mampu kembali meraih hasil yang positif atau bahkan mampu mengalahkan Bahrain di kandangnya sendiri, bukan tidak mungkin peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka. Namun tentunya skuad Garuda juga tak bisa meremehkan Bahrain yang berstatus sebagai tuan rumah. Mereka juga sempat mengejutkan banyak pihak setelah mampu mencuri 3 poin saat melakoni laga tandang melawan Australia di matchday pertama bulan September kemarin. Tentu, laga antara Bahrain versus Indonesia nanti dipastikan akan berlangsung panas dan diselimuti misi balas dendam dari skuad Garuda.
Masih di informasi bola yang lainnya, skuad asuhan Sinteyong akan menghadapi China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober pukul 7 malam. Ya, sebelumnya stadion tersebut sempat menjadi sorotan karena jaraknya yang cukup jauh dari ibu kota China, Beijing. Namun Sumarji memastikan jarak bukan jadi masalah. Ya, sudahlah, mau disiapin di mana saja tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi catatan kami mungkin soal stadion yang disiapkan di sana, apakah stadionnya itu benar-benar layak atau tidak ya, ujarnya. Saat ini permasalahan yang dihadapi adalah kondisi rumput di Qingdao Youth Football Stadium. Sumarji menyebut kondisi rumput lapangan ternyata kurang bagus. Saya minta tolong deh teman-teman media juga bisa cek, karena apa? Karena dari tim kami yang datang ke sana kondisi stadionnya itu ya boleh dikatakan dari sisi rumput juga masih kurang bagus. Ini sih berdasarkan hasil laporan kepada kami ya, ujarnya lagi. Ya, Sumarji pun berharap dengan waktu kurang dari 2 pekan ini kondisi rumput dan juga stadion di China sudah betul-betul bagus. Apalagi sebelum menjamu Indonesia, China melakoni laga tandang kontra Australia pada Kamis 10 Oktober. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, Federasi Sepak Bola China atau CFA disebut miskin karena memakai pesawat komersial untuk laga away, berbeda dengan Timnas Indonesia yang justru menggunakan pesawat charter. Tim naga julukan Timnas China sudah berangkat dari Shanghai ke Adelaide untuk mempersiapkan pertandingan mereka tandang kontra Australia. Sesuai dengan jadwal, laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Australia versus China akan digelar pada 10 Oktober 2024. Tapi yang menyedihkan, CFA membatalkan penerbangan menggunakan pesawat charter dan beralih ke penerbangan sipil biasa. Menurut media China M163.com, CFA sebelumnya sudah mempertimbangkan para pemain timnas China untuk memakai pesawat charter ke Australia, dengan harapan mereka bisa menghindari kelelahan dalam perjalanan dan membantu para pemain untuk mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan. Namun berhubung China banyak mendapatkan reputasi negatif karena performanya yang buruk meski sudah disediakan fasilitas menunjang, rencana itu diurungkan. Dalam keadaan seperti itu, wajar kalau para penggemar negara setempat menganggap China tak pantas mendapatkan penerbangan sewaan. Meskipun hal itu bukanlah kunci untuk menang atau kalah dalam sebuah permainan. Di sisi lain, ada seorang pakar yang menganalisis alasan lain mengapa CFA membatalkan penerbangan sewaan untuk skuad China ke Australia. Salah satu pakar sepak bola China yang tidak disebutkan namanya itu mengklaim bahwa karena PSSI-nya China ini tidak punya modal untuk menyewa pesawat charter. Ya, pasti ada faktor penghematan uang. Asosiasi Sepak Bola China atau CFA itu benar-benar miskin sekarang, kata seorang pakar. Ya, tentu saja kondisi ini cukup merepotkan China karena memilih penerbangan sipil biasa yang kabarnya seluruh perjalanan menuju Adelaide memakan waktu lebih dari 24 jam. Sebelum China berangkat ke Australia, mereka juga dibayangi oleh cedera dan banyak pemain keluar karena cedera. Penerbangan charternya itu kan dibatalkan lagi. Ya, sepertinya kalau kita ke Australia kali ini ya kita akan berhasil kalau tidak kalah. Tulis 163.com. Dan berbeda dengan China, timnas Indonesia justru rencananya akan menggunakan pesawat charter yang disediakan oleh PSSI. Rencananya pesawat charter ini akan digunakan timnas Indonesia usai melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 untuk terbang ke China.